kepada kami ya Tuhan jalan-jalan-Mu, supaya kami dapat hidup menurut kebaikan-Mu. Bulatkanlah hati kami untuk takut akan nama-Mu, karena kami hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hati dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita di minggu yang pertama di bulan Desember ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas, pasal yang pertama ayat 29 dan 30 yang berbunyi demikian. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Amin, amin, amin. Amin. Amin, Mari kita semua datang ke pelatarannya dengan sorak-sorai, dengan hati yang bersuka cita. Mari kita sembah Sang Raja di atas segala raja. Sing it together. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Penebusan.
We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, amin. Besar Tuhan ditinggikan pujinya. Gloria. Puji Dia Tuhan. Gloria. Jesus, a beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. You are beautiful, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful,
Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah masuk di minggu yang pertama di bulan Desember. Dan sekaligus minggu ini menjadi minggu Advent kita yang kedua. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah malaikat dan berita Natal. Sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur, kami berkesempatan untuk kembali menikmati anugerah-Mu ya Tuhan, melalui ibadah baik secara online di rumah kami masing-masing maupun kami yang ada di gereja. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, Engkau memimpin kami, menyertai kami sampai di minggu yang pertama di bulan Desember ini. Kami tahu ini tahun yang tidak mudah Tuhan, tetapi kami tetap mau bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan. Dan khususnya di bulan Desember ini, di bulan di mana kami mengingat kembali kelahiran Sang Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus, kami semakin dikuatkan akan penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 35. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 35. Ini satu bagian firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi. Saya ingin kita membaca bersama-sama. Saya membaca dari tempat ini dan Bapak Ibu membaca di rumah masing-masing. Injil Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 35. Judul perikopnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang ada di benak saudara ketika mendengar kata malaikat? Saya percaya sebagian besar kita, gambar yang ada di benak kita adalah gambar sosok surgawi yang cemerlang dengan kedua sayap di pundaknya.
Tidak salah saudara, karena memang gambar itu yang seringkali menghiasi benak kita kalau kita berbicara tentang malaikat. Tetapi apakah betul seperti itu? Nah, ini yang saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Mengapa saudara? Karena ternyata di dalam Alkitab sendiri ada begitu banyak ayat yang berbicara tentang malaikat. Dengan segala versinya saudara. Ada yang bersayap, ada yang tidak bersayap, ada yang tampak begitu berkilau, tetapi ada yang tampak seperti manusia biasa. Dan karena itu agak sulit menjawab seperti apa bentuk malaikat yang sesungguhnya. Saya tadi katakan ada begitu banyak ayat di Alkitab yang berbicara tentang malaikat. Secara cepat saya cari di e-Bible atau Alkitab elektronik saudara, saya menemukan ada kira-kira 300 ayat yang berbicara tentang malaikat. Di dalam perjanjian lama, kita bisa menemukan ada 51 ayat yang berbicara tentang malaikat dari Kejadian sampai dengan Sakaria. Kata kerub atau kerubim, yaitu makhluk surgawi yang sama gambarannya dengan malaikat, bisa kita temukan sebanyak 72 ayat dari Kejadian sampai Yehezkiel. Nah, dalam perjanjian baru ternyata lebih banyak lagi saudara. Dari Matius sampai Wahyu, ada kira-kira 180 ayat yang berbicara tentang malaikat. Dan hanya satu ayat, yaitu dalam Ibrani 9 ayat 5, yang berbicara tentang kerub atau kerubim. Nah, saudara lihat, jadi ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab kita yang berbicara tentang malaikat. Nah, kata malaikat sendiri itu diambil dari kata Ibrani, malak, yang artinya pesuruh atau pengemban amanat. Nah, dalam bahasa Ibrani sendiri atau dalam Alkitab Perjanjian Lama khususnya ada begitu banyak kata yang menggambarkan tentang malaikat, saudara. Misalnya Malaki Elohim atau malaikat Allah, atau Malaki Adonai yang diterjemahkan sebagai malaikat Tuhan. Dan masih banyak istilah lainnya yang menyebut makhluk-makhluk surgawi ini. Nah, dalam kaitannya dengan Natal, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya ingin pada pagi hari ini kita merenungkan mengapa Allah perlu mengutus malaikat Gabriel untuk memberitakan berita Natal kepada Maria. Yang pertama, saudara, ayat 26 dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Yang pertama dari bagian ini atau dari ayat ini, saudara, kita bisa melihat bahwa malaikat Gabriel adalah utusan Allah. Dalam kaitannya dengan peristiwa ini, saudara, secara spesifik Alkitab menyebut satu nama malaikat, yaitu Gabriel. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, nama Gabriel itu muncul 4 kali, saudara. 2 kali di dalam kitab Daniel dan 2 kali di dalam Injil Lukas ini. Nah, nama Gabriel sangat mungkin berarti Allah adalah pelindung. Karena diambil dari 2 kata, yaitu Gabra, yang berarti pelindung, perkasa atau benteng, dan El yang adalah Tuhan. Jadi sangat mungkin, sekali lagi saya ulang, bahwa Gabriel berarti Allah adalah pelindung. Nah, saudara, yang menarik adalah dalam perikop sebelumnya di dalam Injil Lukas menceritakan bahwa malaikat Gabriel adalah malaikat yang diutus kepada Sakaria, Imam Sakaria ketika ia membakar ukupan di bait Allah. Nah, saudara, melalui fakta ini sesungguhnya kita dapat menyimpulkan bahwa Maria tidak sedang berhalusinasi atau mengarang-arang cerita bahwa ia bertemu dengan malaikat. Pemberitaan tentang kelahiran Yesus disampaikan oleh malaikat merupakan suatu kontinuitas atau kesinambungan dari peristiwa pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Karena itu di dalam Lukas 1 ayat 36 kembali diulang, dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Pada perikop selanjutnya dari ayat yang tadi kita baca, di ayat 38, kita menemukan bahwa setelah itu Maria
mengunjungi Elisabet. Selama ini saya berpikir, saudara, bahwa ini kejadian biasa. Tetapi setelah saya sungguh-sungguh merenungkan bagian ini, saya melihat bahwa menurut saya Maria sedang mengkonfirmasi kembali apa yang dia dapat atau pesan yang dia dapat dari malaikat Gabriel, saudara. Karena apa yang disampaikan kepada dia sungguh-sungguh tidak mudah, yaitu dia harus mengandung seorang anak tanpa berhubungan dengan laki-laki. Dan saudara tahu, banyak kisah-kisah Natal sudah diungkapkan bagaimana resikonya seorang perempuan atau seorang perawan yang belum bersuami tetapi sudah mengandung. Nah, karena itu saudara, pertemuan selanjutnya antara Maria dan Elisabet dan juga Sakaria yang ada di ayat 39 dan 40, demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Pertemuan antara Maria dan Elisabet ini, atau pertemuan antara Maria dengan Elisabet dan Sakaria ini adalah untuk meneguhkan pernyataan Tuhan yang dia terima melalui malaikat. Bapak Ibu, mari kita melihat satu bagian yang sangat penting yang Paulus ingatkan berkaitan dengan hal ini. Di dalam Galatia 1 ayat 8, saudara, saya mau bacakan buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Galatia 1 ayat 8 dikatakan demikian, tetapi sekalipun kami, yaitu Paulus dan kawan-kawannya sebagai pemimpin rohani, atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingin mengingatkan melalui peristiwa ini bahwa mari kita melihat Alkitab atau firman Tuhan sebagai patokan. Pada waktu konteks dalam kehidupan Maria, tentu dia belum memiliki Alkitab seperti yang kita miliki pada waktu ini. Karena itu kehadiran Sakaria menjadi konfirmasi yang sangat penting bagi Maria menghadapi tugas yang Allah berikan melalui malaikat Gabriel. Kalau seandainya Maria tidak mendapat kehamilan itu dari Tuhan, tentu Sakaria tidak akan menerima dia, saudara. Tetapi mengapa Sakaria menerima dia? Karena Sakaria maupun Elisabet tahu bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah benih dari Roh Kudus. Jadi yang pertama kita melihat bahwa kehadiran malaikat Gabriel dan diteguhkan konfirmasi oleh kehadiran Sakaria dan Elisabet menjadi sesuatu yang sangat menguatkan Maria untuk menjalani panggilan yang tidak mudah untuk menjadi ibu bagi Tuhan Yesus. Itu poin yang pertama, saudara. Poin yang kedua, dikatakan bahwa kepada seorang perawan, dalam hal ini Maria, yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Sekali lagi ini adalah suatu penegasan yang penting bahwa anak yang dikandung Maria yang masih perawan atau partenos dalam bahasa Yunani merupakan karya Roh Kudus semata, bukan hasil peristiwa biologis yang natural antara laki-laki dan perempuan. Lukas 1 ayat 35 berbunyi demikian, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, mengapa Bapak Ibu Lukas sangat menekankan kata perawan ini, saudara? Karena kita melihat bahwa di dalam kehidupan orang Yahudi mereka punya satu buku yang namanya Toledot Yesus, saudara. Atau satu kitab silsilah sejarah kehidupan Yesus versi orang Yahudi. Tentu orang Yahudi sangat membenci Yesus, karena itu versinya dibuat berbeda dari yang sesungguhnya. Nah, di dalam Toledot Yesus ini mengatakan bahwa Yesus adalah anak dari hasil hubungan gelap antara Maria dengan seorang prajurit Romawi bernama Tiberius Julius Abdes Pantera, atau lebih sering disebut Pantera saja. Nah, kenapa Pantera, saudara? Ini merupakan plesetan dari Parthenos menjadi Pantera,
Yesus anak seorang perawan, Parthenos, menjadi Yesus anak seorang yang bernama Pantera. Nah, mungkin bagi saudara saat ini kita tidak lagi bergumul dengan masalah ini. Tetapi ketika Injil ini ditulis, saudara, yang kira-kira 20-30 tahun setelah kenaikan Yesus ke surga, ini menjadi satu pergumulan yang sangat penting pada waktu itu. Bahwa orang Yahudi mencoba untuk mempelesetkan atau mencoba untuk mengalihkan bahwa Yesus anak perawan ini menjadi hasil dari hubungan gelap Maria dengan seorang perwira Romawi yang bernama Pantera. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, teks ini menyanggah hal itu. Karena di dalam Lukas 1 ayat 34, Maria jelas berkata kepada malaikat, dikatakan bahwa bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi Maria ketika mendengar berita dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung, dia tidak meminta tanda apa-apa, saudara. Tetapi persoalan Maria adalah aku belum bersuami. Maksud Maria adalah dia belum pernah melakukan hubungan seksual, saudara. Pernikahan Maria dan Yusuf baru sampai pada tahap tradisi pertunangan. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita melihat bahwa pada waktu itu pun ada begitu banyak ajaran atau begitu banyak pemikiran-pemikiran yang coba mengalihkan bahwa Yesus yang adalah anak Allah ini menjadi sekedar manusia biasa. Dan itu pun akan terjadi dalam kehidupan konteks kita, saudara. Nanti di mendekati Natal kita akan melihat begitu banyak orang membahas tentang hal ini. Bahwa Yesus itu bukan Allah, anak Allah. Kalau anak Allah bidannya siapa? Dan sebagainya, saudara. Tetapi kita melihat bahwa di sini Injil Lukas kembali mengkonfirmasi bahwa kelahiran Yesus bukan kelahiran biasa. Ya, kelahiran dari seorang Parthenos, seorang perawan. Artinya Maria mengandung bukan dari hasil hubungan suami istri, tetapi dari Roh Kudus. Dan ini sangat penting untuk saudara dan saya mengerti. Mengapa, saudara? Karena kalau Yesus adalah hasil hubungan suami istri seperti layaknya saudara dan saya, maka yang ketiga ini tidak akan terjadi. Apa itu? Poin yang ketiga dari apa yang disampaikan malaikat adalah malaikat Gabriel menyampaikan berita kelahiran mengenai anak Allah yang maha tinggi. Kita akan melihat Lukas 1 ayat 31 sampai 32a dikatakan demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagian ini menunjukkan hal yang terpenting, bahwa bayi yang akan dikandung Maria bukan manusia biasa, tetapi adalah anak Allah yang maha tinggi. Gelar anak Allah dalam bentuk tunggal ditujukan kepada Yesus Kristus, merujuk pada kesamaan hakikatnya dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu, Yesus memiliki dua natur di dalam dirinya. Di satu sisi adalah natur ilahi, natur Allah, dan di satu sisi adalah natur manusia. Ini yang seringkali disebut dengan kesatuan hipostatik. Selain Yesus, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki natur Allah sejati dan manusia sejati. Jadi satu pribadi dengan dua natur, manusia sejati dan Allah yang sejati. Nah, konsep dwinatur Yesus ini merupakan konsep yang sangat fundamental bagi iman Kristen. Tetapi dalam perkembangannya, sejarah mencatat bahwa banyak ajaran sesat yang menolak pandangan ini, saudara. Karena itu, pada tahun 300-an sampai tahun 400-an, Athanasius dan bapak-bapak gereja lainnya melakukan pembelaan iman sesuai dengan ajaran Alkitab yang akhirnya melahirkan konsili. Konsili ada pertemuan pemimpin gereja untuk membahas dan mengambil keputusan yang menyangkut doktrin gereja. Nah, khusus untuk dwinatur Yesus ini diadakan 3 konsili, saudara. Yaitu konsili Nisea pada tahun 325,
Konsili Konstantinopel pada tahun 381 dan Konsili Kalsedon pada tahun 451. Apa inti dari ketiga konsili ini, saudara? Intinya adalah mereka menegaskan bahwa Yesus Kristus memiliki dua natur di dalam satu pribadinya, yaitu Allah sejati dan manusia sejati. Dan kedua natur ini dikatakan tidak bercampur, tidak berubah, tidak berbagi, dan tidak terpisah. Nah, saya akan ambilkan, saudara, secara ringkas, apa rumusan-rumusan dari pengakuan atau konsili Nisea, Konstantinopel, dan Kalsedon ini. Rumusan pengakuan iman Nisea berbunyi demikian. Ini ringkasan saja, saudara, dari segitu panjang. Hal yang begitu panjang kita ringkas menjadi, aku percaya kepada satu Allah dan kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, yang demi keselamatan kita menjelma menjadi manusia dan bangkit pula pada hari yang ketiga dan yang akan datang untuk menghakimi. Itu rumusan konsili Nisea 325, saudara. Lalu rumusan konsili Konstantinopel 381 dikatakan, aku percaya kepada satu Allah dan kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Allah yang sejati dari Allah yang sejati dan menjadi manusia yang bangkit pada hari yang ketiga dan yang akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi. Dan yang terakhir, Konsili Kalsedon mengatakan demikian, tahun 451 Masehi, kita mengaku dengan suara bulat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah sempurna dan manusia sempurna, benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Nah, dari hasil rumusan konsili-konsili ini, saudara, kita kembali diingatkan bahwa bapak-bapak gereja pada tahun-tahun itu sudah sangat meneguhkan bahwa Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Dia adalah satu pribadi dengan dua natur. Di satu sisi dia manusia sejati, di satu sisi dia adalah Allah yang sejati. Dan itu tergambar dari ungkapan malaikat kepada Maria, bahwa anak yang kau kandung itu adalah anak Allah. Nah, dari tiga hal ini, saudara, kita bisa melihat bahwa ternyata berita Natal bukan berita sembarangan. Allah khusus mengirim malaikat Gabriel untuk meneguhkan Maria bahwa anak yang di dalam kandungannya adalah benar-benar anak Allah. Dan kalau kita loncat kepada Lukas pasal 2 ayat 10 dan 12, ini menjadi ayat penutup, dikatakan demikian, saudara. Ini perkataan malaikat kepada para gembala ketika Yesus lahir. Jangan takut, sebab dengarlah, aku memberitakan kepadamu kabar baik tentang sukacita besar yang diperuntukkan bagi semua bangsa. Pada hari ini telah lahir bagimu seorang apa, saudara? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tanda bagimu, kamu akan menemukan bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di dalam palungan. Itulah inti dari berita Natal, bahwa yang lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu, dari seorang perawan yang bernama Maria, bukanlah manusia biasa. Dia adalah anak Allah. Yesus Kristus manusia sejati, tetapi juga Allah yang sejati. Dan mengapa dia harus lahir ke dunia? Lukas 2 ayat 10 dan 11 ini mengatakan bahwa dia harus menjadi juru selamat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tugas malaikat Gabriel sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Tugas Maria dan Yusuf, Sakaria dan Elisabet pun sudah terjadi dan sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang menjadi tugas saudara dan saya untuk terus mengabarkan berita kesukaan ini kepada dunia. Bahwa Natal bukan hanya sekedar kelahiran manusia biasa. Tetapi Natal adalah kelahiran Yesus Kristus, anak Allah yang kudus.
manusia sejati, tetapi juga Allah yang sejati. Untuk menjadi juru selamat bagi saudara dan saya. Dan ini yang harus terus kita beritakan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, tidak usah malu untuk menjadi pemberita Injil. Karena kita mengabarkan berita agung, yaitu Allah yang datang ke dunia untuk menjadi juru selamat manusia. Mari tetap kita mempersiapkan Natal dengan sebuah tekad dan keyakinan bahwa kita menjadi pemberita pesan Natal. Yesus yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu tugas yang Engkau berikan kepada Maria melalui malaikat Gabriel bukanlah tugas yang mudah, tetapi Maria boleh melakukan itu dengan segenap hati. Dan sekarang menjadi tugas kami ya Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu, untuk melahirkan Kristus di hati orang-orang yang belum percaya. Karena itu beri kekuatan kepada setiap kami untuk mampu menjalankan tugas ini. Dan kami percaya dengan kekuatan daripada Tuhan, kami mampu dan dimampukan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu. Pada pagi hari ini juga kami mau berdoa ya Tuhan. Bersyafaat bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa, biarlah kiranya Engkau sendiri yang menguatkan mereka. Yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah Tuhan. Yang bergumul dengan sakit penyakit yang dialami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka satu persatu. Dan kami percaya Tuhan, kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan terjadi atas kehidupan anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan juga untuk mereka yang bergumul dengan pekerjaan yang sulit di masa pandemi ini. Kami juga tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kami lebih daripada apa yang kami bisa pikirkan dan doakan. Dan karena itu kami percaya ya Tuhan, Engkau sendiri yang mencukupkan kebutuhan anak-anak-Mu. Engkau yang menjagai bisnisnya, usaha mereka, Tuhan jagai pekerjaan mereka, Tuhan lindungi sehingga mereka mendapat hasil yang baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada akhirnya kami juga mau berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Khususnya menjelang Natal ini, kami berdoa kiranya keamanan, ketertiban ada atas Indonesia. Berkati para pemerintah dari pusat hingga daerah Tuhan, untuk boleh menjaga ketertiban dan keamanan bangsa kami Indonesia, negeri kami Indonesia, dari setiap orang-orang yang menginginkan kehancuran dari bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami percaya Tuhan, kami bisa melewati hari-hari Natal ini maupun tahun baru dengan keamanan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami bersyukur, dan biar kiranya kami menjadi orang-orang yang terus memberitakan kebenaran Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita berdoa berkata, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Karena itu dengarlah firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dan firman-Nya berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah buat saudara dan saya 2000 tahun yang lalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan, tubuh-Mu dan darah-Mu sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Kami yang harusnya binasa ini menjadi hidup oleh karena kematian-Mu. Kami bersyukur karena cinta-Mu yang demikian besar bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, untuk meresponi perjamuan kudus pada pagi hari ini, kita mengucapkan komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan mari kita beritakan kabar keselamatan dan kemenangan dalam Kristus sampai ke ujung dunia. Hai, siarkan di gunung, hai, siarkan di mana jua, hai, siarkan di gunung, hai, siarkan di mana jua, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu Kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, dan dalam apapun kau lakukan bagi kemuliaan-Nya, diberkati oleh Tuhan dan kehidupanmu menjadi kehidupan yang menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu Jemaat GKMI Anugerah. Berikut Warta Jemaat 6 Desember 2020. Jangan lupa untuk menyaksikan kebaktian syukur dan perjamuan kudus online serentak merayakan HUT ke-100 GKMI Minggu 6 Desember 2020 pukul 5 sore melalui YouTube dan Zoom. Deeper and Higher 100 tahun Sinode GKMI. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus. Jangan lupa adik-adik untuk ikut sekolah minggu online di Anugerah Kids Minggu 6 Desember 2020 jam 10 pagi. Kisah Orang Majus. Ada apa ya? Ikut yuk. Rangkaian Natal GKMI Anugerah Jakarta. Jumat 11 Desember 2020 pukul 19.30. Connect Raya. Online via Zoom. Experiencing Christmas in Your Life. Firman Tuhan oleh Evangelis Sri Ami Limarta. Minggu 13 Desember 2020 jam 10 pagi. Perayaan Natal Anak Anugerah Kids online via YouTube GKMI Anugerah. Kamis 24 Desember 2020 pukul 19 WIB ibadah malam Natal via YouTube online Christmas at Home. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan lilin di rumah. Firman Tuhan oleh Pendeta Muda Heri Sugianto. Jumat 25 Desember 2020 jam 9 pagi. Ibadah Natal GKMI Anugerah yang bertemakan mereka akan menamakannya Immanuel. Firman Tuhan oleh Profesor Sen Senjaya untuk via online YouTube dan Pendeta Febrian untuk onsite di gereja. Kamis 31 Desember 2020 pukul 7 malam. Ibadah tutup tahun via online YouTube dengan tema What's Next, God oleh Saudara Daniel Talenta. Jumat 1 Januari 2021 pukul 9 pagi. Ibadah Tahun Baru online via YouTube dengan tema Menyambut Tahun Baru sebagai ahli waris janji-janji Allah oleh Pendeta Yesaya Abdi. Pokok doa. Berdoa untuk jemaat yang sedang berada di tengah kelemahan tubuh dan sakit, untuk Ibu Yangni, Bapak Budiono, Ibu Debbie, Ibu Luciana, Ibu Tan Xiotien, kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan dan memberikan kekuatan dalam proses pengobatan yang sedang dijalani. Bersyukur untuk 100 tahun GKMI, kiranya kerinduan untuk menjadi higher karena menceritakan segala perbuatan Allah yang ajaib dan deeper karena terus melekat pada Tuhan, diwujud nyatakan dalam kehidupan keseharian anggota GKMI. Doakan untuk saudara dan saudari kita di Singli yang beberapa waktu lalu menjadi korban terorisme. Mereka kiranya diberikan kekuatan dan penghiburan, dan pemerintah diberikan keberanian untuk menindak tegas aksi-aksi kekerasan serupa.
Doakan agar melalui COVID-19 terjadi revolusi mental bangsa kita menjadi bangsa yang berdisiplin dan bersatu hati memecahkan berbagai persoalan bangsa yang sedang dihadapi. Join us for our special AWM Virtual Gathering 20 Desember 2020 via Zoom pukul 4 sore. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Dapat menghubungi hotline gereja. Persekutuan doa via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi. Ajak keluarga untuk bersafaat dan menikmati hadirat Tuhan. ID dan password Zoom akan diinfokan melalui WA broadcast. Akhirnya, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan untuk seluruh warga jemaat kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya jemaat, saat ini saya sedang berada di GKMI Anugerah Jakarta dan mewakili tim Anugerah Worship Ministry ingin mengucapkan Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Dari Jakarta, Istori Anggit melaporkan.